Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Tantra Nariswari dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM E11012110117. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi dan apa saja itu. Mari kita lihat. Pertama yaitu teori uses and gratification. Pada teori ini mengatakan bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang akan digunakannya, sehingga pengguna media dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Dan di dalam teori ini mengatakan bahwa pengguna media dapat memilih media mana yang akan mereka gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Teori yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori ini merupakan salah satu teori pembelajaran yang mengamati dan terfokus terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini mengambil hasil pembelajaran seseorang melalui tingkah laku. Yang selanjutnya adalah teori informatif. Teori ini merupakan salah satu teori klasik yang dimana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Apabila sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif, begitu juga sebaliknya. Teori yang selanjutnya adalah teori ketergantungan. Pada teori ini mengatakan bahwa masyarakat modern saat ini cenderung bergantung pada media massa. Dimana pada masyarakat modern, media massa dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Teori nativisme. Teori nativisme ini berpandangan bahwa satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal adalah manusia, dan mereka berkomunikasi melalui bahasa. Bahasa ini terbentuk dari keseharian seseorang itu. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Pada teori ini, ilmu pengetahuan tidak hanya terfokus pada apa yang sudah ada sejak dahulu, tetapi ilmu pengetahuan dapat dikembangkan oleh manusia sesuai dengan pemahamannya. Jadi, kalau misalkan seseorang itu punya ilmu pengetahuan yang baru, maka itu bisa dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu teori agenda setting. Pada teori ini, apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa tersebut penting. Dalam hal ini, media memiliki peran yang sangat penting bagi suatu peristiwa. Teori Laswell. Pada teori ini menyatakan bahwa proses komunikasi dapat dijelaskan dengan pernyataan sederhana, yaitu siapa mengatakan apa, kepada siapa, dalam saluran apa, dan dengan dampak apa. Teori yang selanjutnya adalah teori humanisme. Teori ini berpendapat bahwa teori belajar apapun itu baik dan bermanfaat asalkan tujuannya untuk memanusiakan manusia. Teori yang selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Pada teori ini lebih mengedepankan tentang proses belajar dibandingkan hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya mengedepankan tentang stimulus dan respon, tetapi juga proses berpikir yang lebih kompleks. Teori kultivasi. Teori ini adalah teori yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat dibandingkan personal seseorang. Selanjutnya yaitu teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya pendapat umum di dalam masyarakat. Pendapat umum di dalam masyarakat itu ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan juga persepsi masing-masing individu dalam masyarakat. Cybernetik. Teori ini masih cenderung baru, sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan juga ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Kontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan, dan penerapan teori sibernetik ini biasa diperuntukkan untuk para siswa agar mencapai hasil yang efektif. Ini adalah teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya di dalam masyarakat. Pesan dari media dapat mengubah norma yang sudah ada di dalam masyarakat atau memperkuat norma yang sudah ada tersebut. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma yang baru di dalam masyarakat. Yaitu teori birokrasi. Teori birokrasi ini digunakan di dalam komunikasi organisasi. Max Weber mengungkapkan
bahwa model birokrasi sering digunakan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Teori inokulasi. Teori ini merupakan strategi untuk melindungi sikap agar tidak terjadi perubahan. Teori ini merupakan perlawanan terhadap pesan persuasi. Selanjutnya yaitu teori belajar sosial. Teori ini adalah teori yang berpendapat tentang perilaku manusia itu cenderung merupakan hasil dari mengamati perilaku manusia lainnya. Lalu kemudian ada teori classical conditioning. Teori ini berpendapat bahwa perilaku merupakan hasil asosiasi dari stimulus perangsang pertama dan juga stimulus perangsang kedua. Selanjutnya yaitu teori koneksionisme. Teori ini berpendapat bahwa belajar itu adalah dengan cara mencoba-coba dan juga membuat salah. Contohnya adalah pembelajaran bahasa pada anak usia dini. Teori disonansi kognitif merupakan situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang tidak selaras. Selanjutnya yaitu teori penghadapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari media massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Teori difusi inovasi. Berkembangnya sistem pendidikan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh nyata dari teori difusi inovasi. Selanjutnya yaitu teori standpoint atau teori sikap, merupakan teori yang dapat mengubah kekuasaan seseorang melalui kewenangan suara pribadi. Selanjutnya yaitu teori struktural fungsional. Teori ini menyebutkan bahwa setiap manusia pasti akan saling berhubungan dengan manusia lainnya. Dan yang terakhir adalah teori komunikasi administrasi, merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota organisasi. Sekian penjelasan 25 teori komunikasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.